Libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga ibu kota untuk berwisata ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Ribuan kendaraan pribadi memadati eksit tol Ciawi hingga ke Simpang Gadok. Sejak Minggu pagi, volume kendaraan menuju kawasan Puncak terus meningkat. Tercatat lebih dari 3.000 kendaraan mengarah ke jalur wisata Puncak. Kepadatan terjadi mulai dari gerbang eksit tol Ciawi, Simpang Gadok, hingga menuju jalur wisata Puncak. Pengendara dihimbau mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan, yakni Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, hingga Pasar Cisarua. Dan untuk mengurai kemacetan, sistem satu arah berlaku pada pukul 8 pagi dan bersifat situasional dan akan dihentikan saat volume kendaraan normal. Polisi juga menghimbau warga yang hendak ke kawasan Puncak untuk memastikan kendaraan dalam keadaan prima untuk menjaga kelancaran dan keselamatan selama libur panjang. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Kea Dela Rosa di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Kea, bagaimana suasana terkini di Simpang Gadok? Kalau kita lihat dari visual cukup lancar ya. Ya, selamat sore Juno dan pemirsa. Dapat kami gambarkan situasi terkini di Simpang Gadok, Puncak Kabupaten Bogor terpantau ramai lancar. Memang terlihat di belakang saya saat ini sudah diberlakukan sistem one way menuju kota Jakarta dari arah Puncak. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana detail keadaan di Simpang Gadok, Bogor. Saat ini memang terlihat didominasi oleh mobil pribadi, kendaraan roda 4, lalu satu persatu juga mulai terlihat bus pariwisata meninggalkan tempat wisata Puncak, yang dimana mayoritas dari kendaraan beroda 4 ini didominasi dengan plat B atau berasal dari kota Jakarta. Untuk volume kendaraan, jika kita berbicara terkait volume kendaraan, kami mendapatkan informasi dari petugas bahwa hingga saat ini tercatat lebih dari 35.000 kendaraan keluar masuk wilayah Puncak sejak pukul 12 malam hingga pukul 4 sore ini. Memang untuk wilayah Megamendung merupakan tempat favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu long weekend libur Idul Adha dan juga libur Hari Lahir Pancasila. Lalu terkait sistem one way, Juno dan juga pemirsa, memang petugas kepolisian setempat memberlakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurai kepadatan yang sebelumnya telah terjadi di Simpang Gadok, Bogor ini. Memang pada pukul 8 pagi tadi hingga pukul 11 pagi tadi di Simpang Gadok ini begitu ramai dan juga padat, sehingga pihak polisian memberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Lalu untuk arah sebaliknya, ya ini dari Jakarta, atau maksud kami dari Puncak menuju Jakarta sudah diberlakukan sejak pukul 12 siang hingga sore ini. Lalu untuk petugas juga memberlakukan sistem one way ini situasional, sehingga nantinya akan dibuka lagi jalur menuju arah Puncak dari Jakarta. Lalu terkait beberapa wilayah di Puncak yang diduga akan memunculkan kemacetan, yakni ada 3 wilayah, yang ini diantaranya adalah Taman Safari, lalu juga Pasar Cisarua hingga persimpangan ataupun Megamendung itu sendiri. Sehingga petugas memberlakukan dan juga berharap pada para warga yang ingin melaksanakan liburan ke wilayah Puncak harus melihat kondisi jalan dan juga mencari jalur alternatif demi memaksimalkan waktu liburan di kawasan Puncak. Kembali ke studio. Ya, yang penting tadi patuh aturan, dan kalau saya lihat di belakang Anda beberapa kali tuh motor melawan arah, ya itu nggak boleh Kea ya. Dan juga pemirsa, bahaya sekali apalagi kan jalur yang padat. Terima kasih Kea, tetap hati-hati di jalan, sehat-sehat. Terima kasih ya. Dan pemirsa, kemacetan panjang juga terjadi di eksit tol Parung Kuda Sukabumi, Jawa Barat Minggu pagi tadi.
Ya, antrian kendaraan dari Jakarta membadati jalur arteri hingga gerbang tol Parung Kuda. Ini tadi pagi pemirsa, Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Sebagian besar kendaraan didominasi mobil pribadi dari luar daerah, memanfaatkan libur panjang untuk ke pantai Pelabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situ Gunung. Nah, kalau bicara Bandung, ini masih jadi favorit warga Jabodetabek untuk menghabiskan libur panjang. Sejak Minggu pagi, wisatawan memadati Jalan Asia Afrika dan Braga di kota Bandung. Ya, ini Minggu pagi di salah satu spot wisata yang terkenal ya di Bandung, di kawasan Asia Afrika, pemirsa. Kalau Anda pernah ke sini pasti sudah familiar dengan ada cosplay hantu-hantu ini. Karena ini buat foto biasanya. Mereka menawarkan jasa untuk berfoto lalu kita bayar seperti itu. Nah, ini memang nampak juga wisatawan berjalan-jalan di Asia Afrika dan mengunjungi Museum Asia Afrika yang ikonik. Dan juga swafoto tadi saya sebutkan bersama cosplayer hantu-hantu yang ada di pinggiran jalan yang keluarnya siang-siang malah, bukan malam-malam. Nah, wisatawan juga memenuhi kawasan ini yang mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan ini memang agak tersendat seperti itu. Selain Braga dan Asia Afrika, ini lalu lintas di kawasan yang populer juga, wisata Lembang, Bandung Barat juga tadi pagi mulai ramai. Namun tetap lancar seperti itu. Meski ramai lancar, Satlantas Polres Cimahi tetap menyiagakan personil di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi kemacetan. Rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional. Dari Bandung kita ke Yogyakarta yang juga pasti dipadati wisatawan dan wisatawan kerap berburu oleh-oleh di pasar Bringharjo, Malioboro. Ya, inilah momen libur panjang Waisak di pasar yang juga ikonik Bringharjo di kawasan Malioboro, dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah. Di sini banyak sekali dijual cenderamata, batik, dan juga ada kuliner-kuliner Jogja. Kalau teman-teman yang bersempatan ke Malioboro pasti pernah juga ke Bringharjo. Memang padat sekali. Dan ditambah hari libur, lorong-lorong yang biasanya lengang ya, kali ini ramai oleh wisatawan yang sibuk memilih barang belanjaan. Beragam jenis batik, ada kaos khas Jogja juga, aksesoris, cenderamata, ini jadi incaran. Nah, meski suasana padat ya, pengunjung tetap antusias berkeliling dari satu kios ke kios lain. Selain pilihan yang lengkap, harga terjangkau, di sini masih bisa bergening ya seperti itu, nawar ya, bisa nawar di pasar Bringharjo, ya. Nah itu tadi masih bisa nawar kalau ke Malioboro, Bringharjo, pemirsa. Nah, masih dalam rangkaian peringatan Waisak, umat Buddha di Vihara Dhamma Cakka melaksanakan berbagai ritual keagamaan dan kegiatan sosial. Pembacaan doa hingga tradisi memandikan patung Buddha digelar sejak pagi. Ya, suasana hikmat mewarnai rangkaian peringatan Trisuci Waisak 2570 di Buddhis Era di Vihara Dhamma Cakka. Kegiatan diawali dengan pembacaan parita dan puja bakti, yaitu ritual doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Dharma dan Sangha. Meditasi juga digelar untuk merenungkan dan merefleksikan diri. Tidak ketinggalan ritual memandikan patung Buddha menggunakan air suci yang dicampur bunga sambil diiringi lantunan doa. Ritual ini melambangkan proses penyucian diri dari sifat buruk, keserakahan, amarah, dan pikiran negatif. Masih dalam suasana Trisuci Waisak, pemirsa, Bundaran HI dihiasi ornamen lampu dan instalasi cahaya dalam gelaran Illumination of Jakarta Glow of Peace. Gelaran ini berlangsung hingga besok.
Ratusan warga padati area Bundaran HI untuk menyaksikan rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2026. Kehadiran patung Buddha menjadi daya tarik utama dan latar favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Acara digelar pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026, menghadirkan pertunjukan seni budaya, doa bersama, instalasi cahaya, pelepasan balon harapan hingga atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir langsung menyaksikan kemeriahan perayaan Waisak di pusat kota Jakarta. Sesi doa bersama sekaligus renungan dihadiri tokoh lintas agama dan dipimpin oleh Bante Damasubo Mahatera, didampingi Bante Rahanadi Rotera. Kalau dikatakan sebuah kegiatan ini sempurna sudah. Dari 6 kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Perayaan ini menjadi wujud keragaman dan toleransi yang terus dijaga untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, mengungkapkan rasa syukur, membangun kedamaian batin, kebijaksanaan demi kehidupan yang harmonis bagi seluruh umat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, itu sampai besok pemirsa. Jadi untuk hari ini yang masih di Jakarta sampai besok libur boleh ke Bundaran HI karena tadi ada banyak lampion dan juga perayaan Hari Waisak. Nah, kita selanjutnya ke Candi Mendut. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah berdatangan di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti prosesi perayaan Waisak. Kemudian sebelah kan kita jaga. Ya, nampak ribuan umat Buddha berdoa dengan khusyuk di area Candi Mendut, Magelang. Nantinya akan digelar kirap dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Kirap akan diikuti ribuan umat Buddha dan menempuh jarak sekitar 3 km. Pada perayaan puncak di Borobudur sore ini, api Dharma dibawa dalam kirap bersama umat Buddha dari Candi Mendut. Dan api tersebut selanjutnya digunakan untuk prosesi penyalaan obor Waisak. Nah, di Jakarta lagi banyak acara pemirsa weekend ini libur akhir pekan. Kalau tadi ada di Bundaran HI perayaan Hari Waisak. Nah, ini ada pawai dan perayaan Indonesia World Dance Festival diselenggarakan di 2 lokasi utama di ibu kota. Ya, ada 2 titik. Ini ada di Gedung Kesenian Jakarta dan Pos Blok, ya, menjadi 2 tempat perayaan Indonesia World Dance Festival. Kita lihat ini festival tari dari berbagai daerah, plus juga katanya ada mancanegara. Ada 88 sanggar tari dari 14 provinsi, 1.200 peserta, dan ada juga ini kepesertaan dari negara Korea yang kalau kita lihat sekarang. Dan festival ini merupakan perayaan seni lintas genre dan budaya yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Tari Dunia dan berbagai perayaan budaya lokal seperti HUT Jakarta. Rangkaian acara meliputi parade Nusantara dan budaya, pertunjukan tari, workshop dan edukasi, serta kompetisi dan hiburan. Pendapat media untuk hasil Ya, kita udah ke Bandung, udah ke Lembang, ke Malioboro, ke Yogyakarta. Tadi kita ke Pos Blok dan juga Bundaran HI. Sekarang saya mau ngajak semua yang nonton hari ini untuk ke salah satu spot yang ikonik dan juga nostalgic ya untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Ini TMII. Kira-kira ada apa di Taman Mini Indonesia Indah? Kita akan terhubung dengan rekan Dilami Aulia yang sudah ada di sana. Aduh, ramai sekali. Ini pasti yang di danau ya, Dilami, yang belakang kamu ya. Karena saya pernah ke situ, Dilami. Gimana, Dilami? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Yang bisa dilihat di sini ramai, bahkan mungkin hampir setengah masyarakat atau pengunjung yang ada di TMI ini di panggung amfiteater budaya ini ya, karena untuk menyaksikan tari kecak dari Bali. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali, di TMI juga ternyata bisa nih Juno dan juga pemirsa. Nah, kalau tadi melihat antusiasme dari masyarakat, baik itu yang masih muda, remaja maupun yang sudah lansia, ini ramai sekali menonton pertunjukan ini
terdengar juga ya sorak dari para pengunjung yang bertepuk tangan karena aksinya yang menarik. Saya juga udah berkali-kali nih lihat pertunjukan Rama dan Sinta yang sangat menarik. Nah, selain itu Juno, nanti pada pukul 5 juga ada tari Aceh yang akan diselenggarakan di Amfiteater Budaya ini juga. Nah, kemudian Juno, kalau bisa saya ceritakan, tadi kira-kira pukul 4 saya sempat mengiringi atau mengikuti iring-iringan budaya khas Sumatera Barat atau Minangkabau. Namanya adalah iring-iringan Bajamba, di mana iring-iringan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Tadi iring-iringannya itu mengeliling dari Sumatera Barat menuju ke arah museum. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kekeluargaan dalam periode halal bihalal nih setelah Idul Adha 2026 Juno dan juga pemirsa. Kemudian nanti pada maghrib atau pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di Danau Archipelago nanti juga akan ada air mancur tirta cerita, menampilkan cerita-cerita khas rakyat. Jadi bagus sekali nih di TMI berlibur, berwisata dan juga bisa menjadi edukasi bagi anak-anak. Maka tak heran kalau misalnya tadi banyak sekali keluarga yang membawa anak-anak mereka. Tadi bahkan lucu ada yang jalan dan saya dengar Juno anak-anak berlarian katanya, "Mama pengen denger tari kecak." Seru sekali Juno di sini. Jadi mumpung masih ada beberapa penampilan tari lagi, Juno saya tunggu di sini. Kita lihat tari Aceh nanti pada pukul 5 sore hari. Kembali ke Anda Juno. Baik Dilami, terima kasih. Karena saya juga masih anak-anak, jadi saya harus belajar banyak tuh di TMI. Seru sekali ya untuk wisata edukasinya. Terima kasih Dilami, sehat-sehat, selamat menikmati TMI. Nah, kalau tadi sudah ke TMI, sekarang saya ajak ke spot wisata yang juga sangat populer di Jakarta. Kita ke Ragunan yang masih jadi favorit warga Jakarta untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, termasuk libur panjang kali ini. Nah, kalau ini adalah antrian kendaraan pemirsa yang terlihat sudah masuk ya di pintu utama Taman Marga Satwa Ragunan. Dan di dalam ini pengunjung termasuk anak-anak bisa menyaksikan, berinteraksi langsung dengan aneka ragam hewan. Ini kita lihat pelikan, right? Dan juga ada banyak sekali. Ini biasa di dekat pintu masuk kalau saya tidak salah ya. Dan selain itu harga tiket yang terjangkau juga masih menjadi daya tarik tersendiri ya. Mulai dari harga Rp4.000 untuk dewasa, jadi murah sekali Rp4.000. Ini seharga gorengan ya. Dan Rp3.000 untuk anak-anak udah bisa masuk Ragunan. Oke, good choice. Nah, ini juga jadi perhatian kalau kita ke wisata apapun tempatnya termasuk ke Ragunan ya. Ini harus hati-hati karena anak-anak harus dipegang. Nah, yang satu ini berita yang akan kami hadirkan ini terkait yang viral di media sosial. Seorang anak terperosok ke kandang gajah di Ragunan, Jakarta Selatan. Dan pengelola menilai peristiwa sebagai pelanggaran berat dan kelalaian orang tua. Inilah detik-detik saat seorang anak perempuan terperosok ke dalam kandang gajah di area Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Proses penyelamatan langsung dilakukan oleh pihak keluarga korban tanpa memanggil petugas keamanan setempat. Video yang dibagikan di media sosial tersebut kemudian viral di media sosial. Banyak yang menyayangkan kelalaian orang tuanya hingga anak tersebut bisa terperosok ke dalam kandang gajah. Sementara pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan buka suara atas kejadian tersebut. Ada pengunjung terperosok ke dalam, ini kan artinya ini sudah pelanggaran yang lumayan berat ya kalau kami dan kebetulan dia tidak minta tolong petugas nih ya, ini yang terjadi di viral kemarin. Nah ini dua kesalahan yang dilakukan oleh pengunjung. Terus yang ketiga, putra-putrinya tolong dijaga. Ini kembali mengupas kembali hal yang viral kemarin. Itu bentuk kelalaian orang tua tidak menjaga putra-putrinya sampai bisa masuk, itu artinya itu satu hal yang sangat berat pelanggarannya. Kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat melanggar aturan di Ragunan.
Pihak pengelola senantiasa mengingatkan untuk menjaga seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak dan lansia, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan seluruh pihak. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, jadi perhatian untuk Bapak Ibu kalau lagi ke tempat wisata atau apapun, restoran atau tempat-tempat publik, tolong dijaga anaknya. Karena kalau ada apa-apa yang rugi bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekitar juga yang bisa jadi efek dari kelalaian kita. Nah, kita ke informasi berikutnya pemirsa terkait polisi yang masih menyelidiki penyebab kematian satu keluarga saat glamping di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi menduga ada 2 penyebab kematian para korban. Satu keluarga beranggotakan 4 orang ditemukan meninggal dunia di dalam tenda sebuah tempat wisata di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mereka diduga kuat meninggal dunia akibat keracunan makanan setelah sebelumnya mengkonsumsi hidangan barbeque. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh pihak pengelola tempat wisata yang curiga karena tenda korban terus tertutup rapat padahal sudah melewati jadwal waktu check-out. Saat diperiksa, petugas menemukan seluruh anggota keluarga sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Temanggung untuk diotopsi. Sejumlah sampel makanan barbeque yang ditemukan di lokasi kejadian telah dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk diteliti lebih lanjut. Diketahui keempat korban merupakan satu keluarga asal Kabupaten Semarang yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak laki-lakinya. Penguburan jenazah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong jeep wisata Gunung Bromo menabrak tebing di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sopir dan satu wisatawan meninggal dunia. Sebuah mobil jeep wisata Gunung Bromo alami kecelakaan saat melintas di jalur Letter S Bromo, Desa Wonokitri, Tosari, Pasuruan. Bagian depan mobil rusak parah setelah menghantam tebing dengan keras. Akibat peristiwa ini, sopir jeep dan satu wisatawan asal Semarang meninggal dunia. Sebelum menabrak tebing, jeep jenis hardtop tersebut alami remblong saat melintas jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, jeep sempat alami masalah pada sistem pengereman sebelum berangkat. Meski telah diperbaiki, kondisi jalan yang menurun dan berpasir diduga membuat kendaraan sulit dikendalikan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Kendaraan berjalan dari arah penanjakan menuju kawasan pasir. Sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk es, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akhirnya kendaraan mengarah ke kanan menabrak tebing dan sempat terguling. Kemudian untuk akibat kejadian, 2 orang mengalami MD di tempat, kemudian 3 orang mengalami luka ringan. Kecelakaan sempat akibatkan arus lalu lintas di jalur wisata Bromo alami macet panjang. Kendaraan yang melintas harus bergantian karena sebagian badan jalan tertutup bangkai jeep yang sedang dalam proses evakuasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, odong-odong syarat penumpang menabrak trotoar di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi akibat ban belakang odong-odong copot. Odong-odong menabrak trotoar di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat membuat penumpang berjatuhan. Odong-odong mengangkut penumpang penuh akan berkeliling wilayah Kebonjeruk. Sebagian besar penumpang mengalami luka. Kecelakaan bermula saat odong-odong melaju dari arah Kebonjeruk menuju Jalan Daan Mogot. Tiba-tiba roda belakang sebelah kanan copot hingga odong-odong menabrak trotoar. Tahu kayak mimpi, tiba-tiba meledak, mobilnya jatuh. Kita naik aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas. Itu karena apa tuh Bu? Kira-kira? Nggak tahu. Saya kan di belakang mas, saya nggak tahu. Yang luka-luka pada di samping sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa. Kecelakaan ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.